Oke, kembali lagi di channel Habil Marda. Kali ini gue mau membahas tentang Indonesia yang baru saja kalah telak 4-0 melawan Australia. Kita tahu bahwa Indonesia main cukup bagus, bahkan pertandingan melawan Australia ini adalah pertandingan terbaik Indonesia di Piala Asia ini. Kenapa? Karena dari sisi build up, sisi ketenangan, dan sisi peluang, membuat peluang, Indonesia lebih baik sekarang. Tapi itulah, kita belajar finishing, kita belajar fokus pada menit-menit akhir. Karena itu kesalahan dari Indonesia. Yang pertama, sering kebobolan di awal-awal babak pertama, di awal-awal babak. Kemudian di injury time babak pertama juga sering, waktu melawan Irak, waktu melawan Australia, dan awal-awal menit selalu kena bobol. Nah, itu yang membuat psikologis atau mental dari anak-anak timnas, anak-anak Garuda down, atau mengubah jalan pertandingan lah, karena efek gol pertama itu. Kita tahu dari coba dihalangin oleh Sen, dan Elkan coba untuk ngeblok. Elkan nggak salah, tapi memang unlucky aja waktu itu. Dan Elkan cukup bermain baik, tapi masih kedodoran melawan wing back dari Australia. Nah, poin pertama yang mau gue bahas dari statistik pertandingan. Indonesia dan Australia dalam hal ball possession cukup berimbang, yang dimana Australia 51, atau Indonesia 48. Bahkan gue melihat sendiri, ini bukan kayak tim 140-an melawan ranking 25 dunia. Gue gak tahu apa Indonesia yang emang keren, atau Australia yang emang mainnya kayak gitu. Tapi buat mental para anak-anak timnas ini udah bisa diadu, karena yang kurang cuma pengalaman. Dan ini usia ini banyak yang muda juga kan. Begitu dapat pengalaman, dapat menit bermain yang banyak, maka anak-anak ini dapat lebih baik dalam kematangan permainan bola mereka. Nah, di sini kita melihat total operan dari Indonesia dan Australia hampir mirip ya, yaitu 400 banding 400 lah. Gue lupa berapa. Dan akurasi passingnya Indonesia lebih tinggi, coy, 81%. Dan ini progres yang kita lihat benar-benar nyata. Kenapa? Yang pertama, sejarah Indonesia lolos 16 besar. Yang bilang lucky, yang bilang luck, yang bilang beruntung. Gue gak tahu kenapa mikir, bebas buat dia mikir kayak gitu, orang lain mikir juga, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Gue ngelihatnya ini progres. Bahkan gue gak pernah nonton timnas semenarik ini di era sebelum Sintayong, di era apapun itu. Walaupun di AFF, tapi di Piala Asia ini kita berani bersaing, berani menyerang, tidak takut atas nama besar lawan. Kita tahu bahkan dari penyisian grup sampai 16 besar, kita lawannya langganan Piala Dunia, Jepang, Australia. Bahkan kalau kita lulus melawan Australia pun udah dikepung langganan Piala Dunia seperti Korsel dan Arab Saudi. Nah, kita sadar bahwa level kita udah naik. Level kita bukan masih menuju ke Asia, tapi level kita bukan di AFF lagi. Maka PSSI harus siap untuk kemajuan ini. Yang kita lihat kan STY udah
memberikan lah semua kerjanya, semua kerja baiknya pada tim ini. Jadi kenapa nggak diperpanjang langsung aja? Saya nggak tahu ini berpengaruh apa enggak pada psikologis pemain ataupun pelatih. Seharusnya yang saya dengar dulu, yang gua dengar dulu, cuma 16 besar Piala Asia, dan itu udah tercapai. Bahkan kalau diganti pelatih nggak ada garansi buat lebih baik ke depan, ngerti nggak? Nggak ada garansi. Nah itu yang kecemasan gua ataupun kalian semua, yaitu Sintayong diganti. Kenapa? Progres sudah mulai nampak, dan kita tahu Indonesia 16 besar, berani menyerang, tidak takut atau gentar lawan ranking FIFA yang jauh di atas Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia tidak lagi bermain di ASEAN saja. Tidak lagi optimis melawan Brunei, melawan Filipina, tidak. Sekarang kita optimis melawan, anggap saja let's say Bahrain atau China atau semacam itu. Kita optimis buat ngalahin mereka, bener nggak? Bahkan yang pada dulu itu kita nggak ngerasain optimis seera Sintayong era zaman sekarang. Setuju atau tidak setuju itu fakta. Nah, karena ini gue berharap Sintayong dapat diperpanjang setidaknya 4 tahun lagi. Kita lihat lolos kualifikasi Piala Asia dan bagaimana kiprah Indonesia di Piala Asia 4 tahun mendatang. Semoga aja baik. Dan gue juga melihat beberapa pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh sangat bermain konsisten. Saint Patinam, dia juga baru sekali main kan, dia juga nggak ikut TC, not bad, tapi dia cepat lah adaptasi. Kita lihat Asnawi memang lagi underperform, atau lagi karena baru sembuh cedera ya. Dan gua mau respon ini juga, karena kita memang butuh kiper yang tinggi. Bukan Hernando bagus buat lawan yang se-ASEAN, refleks dia bagus. Tapi buat duel udara kayak melawan Australia kemarin, kita lihat lah Hernando kurang di situ. Jadi kita memang perlu kiper yang berani duel udara dan refleks bagus. Dan kembali kepada target PSSI atas Sintayong. Di sini Sintayong menargetkan lolos fase grup di AFC U23. Yang kita tahu lawannya Australia, Jordania, dan tuan rumah Qatar. Kita tahu ini grup yang berat buat Indonesia. Tapi jadi permasalahan di sini bukan lolos apa enggak, tapi pemain yang dibawa itu, yang U23 yang kemarin ini bisa dibawa enggak ke Piala Asia besok? Kalau enggak, gimana PSSI nargetin STY? Andaikan gini, PSSI nargetin STY, tapi STY juga bisa minta syarat sama PSSI, pemain yang dia mau harus bisa dibawa. Itu baru deal, itu baru fair. Jangan nargetin aja. Ya kita lihatlah, semoga yang terbaik buat timnas Indonesia. Udah gitu aja dulu pembahasan tentang Piala Asia kali ini. Indonesia akhirnya pulang juga ya coy. Gue tau sih Indonesia lawan Australia ini memang bukan di level yang sama, tapi ekspektasi gue yang bikin gue kecewa coy. Benar, ekspektasi dari awal udah apa? Belum tentu lolos ya kan, waktu ngelawan Kyrgyzstan lawan Oman, detik-detik terakhir penentuan match terakhir. Dan sekarang kita dibikin berekspektasi lagi. Tapi ini bagus, kenapa? Ya kita berekspektasi terhadap tim, bahkan melawan tim yang
langganan Piala Dunia. Dan kita tahu Australia 16 besar di Piala Dunia 2022 ya kan, melawan Argentina itu kalah. Nah, gue berharap PSSI sadar dan ini progres dan kita udah di jalan yang benar. Semoga yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Vamos Garuda.